Iya dia para cast dari pertarungan The Series yang jalan 3 season, tapi ini adalah IP yang kekuatan ceritanya tumbuh dan berkembang seiring waktu. Apa yang membuat video yakin untuk terus ngomong tentang pertaruhan, ini sebuah IP yang kuat ya, dan keinginan kami untuk memperpanjang jadi season 3 ini bukan tanpa alasan. Wow. Oh. Wow. Ya, ngomong juga tentang pertaruhan tuh bukan cuma aksi yang kita lihat ya, tapi fanbase-nya juga sangat kuat. Dan franchise pertaruhan ini di season 1 dan season 3 itu didukung oleh cast yang dengan hati. Jadi dari itu semua sampai season 3 sampai sekarang, dengan melihat itu semua kita melihat bahwa pertaruhan masih punya ruang yang banyak untuk terus berkembang. Jadi dan 2 ya itu kan memang harus wajib, karena kalau enggak ya kita sebagai pembuat juga agak lumayan malu sih sebenarnya. Jadi di sini sebenarnya agak lumayan kompleks dan agak lumayan bikin pusing. Sebenarnya itu tuh basicnya tetap pertaruhan ini kan sebenarnya kisah tentang keluarga kan, basicnya tetap tentang keluarga gitu. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang pahit gitu di keluarga gitu, dalam basic hubungan antar manusia gitu, terus kemudian kita juga akan tontonan ini, serial ini lebih jadi milik kita semua, jadi lebih dekat sama kita pembuatnya juga sama penontonnya, gitu sih tujuannya. Tepuk tangan dong untuk para sutradara kita. Nanti kita kembali lagi ke yang selalu aku nanti itu kayak, aduh pertaruhan kapan sih? Karena bener-bener aku sama om-om dan tante-tante aku ini ya, udah ikhlas dipanggil om-om dan tante ya. Tante-tanteku ini aku ngerasa yang bener-bener kayak aku jadi bagian dari mereka gitu, jadi keluarga mereka, karena mereka juga nge-treat like kayak ada season 2 tuh guys, by the way season 2 itu aku nakal banget, jadi hitungannya kayak lebih bukan nakal banget sih, tapi kayak offset gitu, aku lebih petakilan banyak macem gitu season 2. Jadi kadang kalau aku rada songong gitu, yang ingetin dia. Oh, diingetin ya. Gitu. Jadi sama matematika juga waktu itu kan. Belajar matematika bisa ya. Aku ajarin. Iya, benar. Aljabar gitu. Siap, tepuk tangan dong untuk Graciela Abigail, terima kasih. Kita ke keras kepala tapi tetap longing for love. Jadi walaupun kita nggak main acting doang, kita juga ngerasain kalau hubungannya itu beneran. Teman-teman penonton akan dapat hubungan ayah anak yang seperti apa sih dari karakter Adeli dan juga menarik banget. Aku suka banget karakter aku sama Maming di pertaruhan series 3 ini, karena menurut aku ini adalah tontonan yang hubungan yang fresh dan baru menurut aku. Siap, tepuk tangan untuk Ali Fikri. Terima kasih, Li. Selanjutnya kita penonton akan dapatkan dari karakternya Coming. Silakan. Oke, sebelum membahas hubungan ayah dan anak ya. Ya. Maaf, hari ini saya lupa di botox. Jadi agak gejolak. Aduh, pakai kacamata mulu kan nggak apa-apa. Hubungan ayah dan anak ya. Ya, yang pasti benar kata Ali, kita banyak ngobrol, terus kita banyak nge-breakdown karakter masing-masing, terus mau menciptakan hubungan seperti apa supaya agak berbeda, karena kan karakter si Kalkun dan Dolan ini kan emang sama-sama quirky, unik gitu kan. Terus pokoknya hubungan yang bisa dibilang berbeda lah. Penasaran? Tonton aja pertaruhan. Yang pasti kampung Cikaka, cici kakak, wewe. Harus hati-hati pas bagian we. Ya itu benar-benar seorang spoiler gak ya? Dia seorang yang mau memimpin kampung Cikawe gitu kan. Ini emang karakternya Kalkun agak-agak bipolar dikit gitu kan. Terus dia salah satu sesepuh ketua di kampung Cikawe yang akhirnya bertemu dengan Erjan dan kawan-kawan. Seperti apa pertemuannya, saksikan terus. Mungkin kalau soal karakter di sini aku tidak bisa menjelaskan lebih dalam karena sebenarnya banyak banget rahasia-rahasia yang kalian harus tahu kalau sudah menonton nanti. Cuman mungkin kalau membangun emosinya itu
Dari reading ya sama Mas Fajar juga, sama Mas Sinung juga, kita udah ngomongin dari ada beberapa fase gitu, dari awal yang masih seperti apa, fase kedua tuh seperti apa, itu karena emosinya juga berubah-ubah gitu. Jadi persiapan yang dalam itu pada saat kita reading udah mulai mengatur-ngatur, oh dari part ini ke ini itu nanti kita masuk fase 1, part ini ke ini kita masuk fase 2, dan begitu juga dengan karakter yang lain juga ke karakter yang lainnya, ke Elzan ataupun ke Ara, itu ada fase-fasenya juga, dari yang pertama seperti apa ketemu mereka, lanjut seterusnya gitu. Ada gak sih adegan yang paling gak bisa lo move on sampai dengan sekarang pada saat mengerjakannya? Ada banyak, cuman mungkin kalau yang dari episode 1 yang paling gak bisa move on, mungkin adegan Garpu bisa dilengserkan ke saya. Oh, kebetulan kita bawa ada sendok dan garpu, kita akan ulang adegan yang tadi. Siap, terima kasih Wadi Rosina. Kita penasaran akan tiap kemarin sore. Jadi aku dari awal tuh udah tanya ke teman-teman semua, apalagi ini film action pertamaku juga gitu. Apa yang harus aku mulai, apa yang harus aku jaga, apa yang harus aku bangun, segala macam. Aku dari awal bahkan sampai ke hari H syuting pun aku tiap hari masih nanya, karena kayak ini apa ya, kasarannya kayak playground baru lah, genre baru buatku juga, action pertama kali gitu. Jadi aku selalu tanya ke teman-teman banyak. Yes. Apa yang paling lo pelajari dari karakternya Elang di sini, kan langsung ya Elang juga di sini? Jujur emang aku baru dapet karakter dengan spektrum dan kompleksitas yang sangat luas gitu. Dapat si karakter Elang ini gitu. Apa yang gue pelajarin banyak banget lagi. Si karakter Elang ini mungkin banyak kombinasi yang gue ambil dari beberapa tokoh nyata dan tidak nyata di luar gitu. Jadi ya lumayan cukup kompleks untuk pelajarin si karakter Elang ini. Benar, ribet rasanya dan emosinya lebih dalam lagi nih kamu, silakan. Yang aku rasakan perbedaan dari season 2 dan ketiga ini cukup tebal ya untuk karakter Kumala gitu. Di season 3 ini Kumala tuh jadi mau nggak mau harus memimpin geng ini gitu, karena kan kematian bos besar. Mau nggak mau dia harus menggantikan, terus kepala itu penuh gitu, harus ngurusin anak buah, terus juga anak buahnya salah satunya Elzan nih yang bikin masalah terus gitu kan. Jadi dia harus nge-cover si Elzan mulu gitu, jadi guardian angelnya dia bahkan. Tapi di dalamnya juga ternyata nggak akur gitu, karena di dalam grup ini Kumala sama Mas Elang kita tuh kayak ribut-ribut perang dingin gitu, karena pengen mendominasi menjadi pemimpin gitu. Lebih ribet sih di sini. Lebih ribet ya? Terus gimana berarti explore-nya? Lumayan mengganggu kamu ya Mas ya waktunya, setiap hari aku kayak ini apa, penelpon pinjol gitu. Kayak Mas, gimana nih Mas, episode 1, episode 2. Clara, ini ada di tiap masa sulit Elza. Cukup mudah untuk diterima sama Ara. Nah itu yang membuat jadi menarik. Apakah dia akan terus tidak menerima kehadiran Laras atau nanti akan menerima? Berarti di tiap episodenya bakal terungkap juga nih ya, akan seperti apa. Masalah SPP belum selesai, udah ada lagi masalah baru ya. Siap, terima kasih Clara Bernadette. Jadi lebih dewasa. Galak nih belakang sini nih. Itu yang jagoan rumah ini nih belakang sini. Ya paling kalau di season 3 kita melihat gimana caranya maintain keluarga. Dan kita yang sebagai laki-laki itu mengambil peranannya untuk mengasuh dan menjaga Wulan. Paling itu sih, dan highlightnya dia jadi Ica lagi lebih ingin punya kestabilan. Udah itu. Iya, karena nggak hanya masalah keluarga tapi ada kisah. Oh yes. Itu gimana tuh? Ada yang itu ada mereka ada tadi dia. Emang apa bawa si ini kan? Waktu itu udah ada kan di episode 1? Bawa Belum. Nah, sabar. Sabar. Makanya make sure. Kisah makan ini, lo ngobrolnya seperti apa untuk dia yang ketiga sama Nicole, Jo?
untuk di sini nge-explore gimana? Karena cara ngobrol aja dari 1, 2, dan 3 kan juga banyak. Jadi banyak banget yang ya udah terjadi di lapangan dan it works itu sudah diaplikasikan dari season 1, season 2 dan season 3. Paling kita ada ngobrol-ngobrol tentang misalnya gini gue mau lebih nurture Wulan deh, gue buat janji deh tentang. Kalau dibandingin sama Ical sebenarnya permasalahan karakter Elzan tuh kalau ada yang nonton filmnya dari awal nggak, versi filmnya? Iya. Permasalahan Elzan tuh dari awal dia kelewat baik, saking kelewat baiknya jadi bikin masalah, jadi goblok gitu loh. Kalau di film kan ada 2 masalah yang terjadi karena Elzan terlalu baik gitu, kayak yang pertama yang balikin dompet, yang dia ngaku dia maling dompet. Kedua pas di scene pencurian di bank, dia malah ngebantuin ibu-ibu lagi sesak nafas. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Kan kayak lu lagi nyuri tapi mau bantuin orang kayak jadi masalah gitu. Terus semuanya jadi amburadul. Nah kalau di season 3 ini Elzan mencoba untuk se-nggak peduli mungkin terhadap masalah-masalah orang. Dia coba hidup lebih fokus kepada keluarganya, tapi tetap aja ada aja situasi yang bikin dia mau nggak mau harus gue tolongin nih kayak. Iya, kena lagi nih gue lagi. Apa ya namanya? Savior complex ya kalau nggak salah. Ya gitulah. Mungkin itu sih. Dan untuk spoiler paling itu sih. Jangan nggak boleh spoiler ya. Karakter Elzan. Kalau dari lo merasa 3. Oke, kita geser dulu sebentar. Boleh merapat lagi? Mas Wajar, boleh merapat? Oke. Yang di belakang boleh merapat juga? Boleh, maaf. Oke, satu lagi di sini. Teman, boleh lihat sebelah kiri, di sebelah kiri. Aman teman-teman di sebelah kiri. Oke, di tengah bawah dulu nih. Tengah bawah. Oke, di bawah boleh bergantian, kita ke tengah atas, silakan tengah atas. Aman, tengah atas. Oke. Tengah depan, terima kasih, tengah atas, silakan tengah atas. Di tengah atas. Oke, sebelah kanan. Nico, Julio, Graciela, dan Clara untuk tetap berada di sini. Yang lainnya boleh kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Terima kasih. Para cast kita akan di kiri, sebelah kiri. Kiri dulu, kiri. Ya, kiri. Oke, di tengah depan nih. Ada official photographer kita di tengah depan. Oke, tengah atas. Oke, sebelah kanan. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan untuk para cast. Terima kasih Jeffrey, Nicole, Julian. Terima kasih juga buat rekan-rekan media. Jangan lupa video original series Pertaruhan The Series 3 tayang mulai 14 November.